Pernahkah Anda merasa bingung mengapa tidur menjadi semakin sulit setelah memasuki usia 60 tahun, padahal tubuh Anda terasa sangat lelah? Jika Anda seorang lansia yang merasa tidur malam tak lagi senyaman dulu, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Semakin banyak pria dan wanita lanjut usia yang mengeluhkan gangguan tidur, bahkan setelah menjalani hari yang melelahkan. Apa yang dulu terasa mudah, seperti memejamkan mata dan langsung terlelap, sekarang justru menjadi tantangan. Mungkin Anda sering mengalami terbangun di tengah malam, sulit kembali tidur, atau malah terjaga sebelum fajar. Kondisi ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan, apalagi jika tidak diketahui bagaimana cara mengatasinya. Mari kita lihat contoh nyata. Pak Hadi, seorang pria berusia 68 tahun yang tinggal di dekat toko Hypermart Cibubur, mulai merasa bahwa setiap malamnya tidak lagi memberi cukup istirahat. Meski siangnya ia sudah aktif berjalan kaki untuk menjaga kesehatan, malam harinya tetap saja penuh kegelisahan. Ia pun bertanya-tanya, apakah ini normal? Atau ada yang salah dengan diri saya? Dalam video ini, kami akan membahas 5 penyebab utama mengapa tidur menjadi lebih sulit seiring bertambahnya usia. Ini bukan sekadar proses alami dari menua, melainkan perubahan biologis dan emosional yang bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa diatasi jika Anda tahu caranya. Beberapa faktor berkaitan dengan metabolisme, hormon, dan rutinitas harian, bahkan jenis makanan yang Anda konsumsi atau kebiasaan minum sebelum tidur pun ikut memengaruhi. Jika Anda sudah mencoba berbagai cara namun tetap gagal tidur nyenyak, wajib bagi Anda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tubuh dan pikiran Anda. Penjelasan dari sisi medis dan wawasan dari para dokter kesehatan lansia akan membantu Anda menemukan solusi yang sesuai. Dan jangan lewatkan poin terakhir dalam video ini, hampir tidak pernah dibicarakan, tetapi bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kualitas tidur Anda. Jadi, jika Anda adalah seorang lansia yang ingin hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bertenaga, pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Karena tidur yang cukup bukan hanya soal kenyamanan, tapi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi di usia lanjut. Nomor 1, perubahan produksi hormon tidur alami. Salah satu penyebab utama kenapa banyak lansia kesulitan tidur nyenyak setelah memasuki usia 60 atau 70 tahun adalah turunnya produksi hormon melatonin dalam tubuh. Hormon ini sangat penting karena mengatur ritme tidur dan bangun Anda. Biasanya, ketika hari mulai gelap, otak Anda akan mengirim sinyal untuk mulai menghasilkan melatonin. Tapi seiring bertambahnya tahun dalam hidup, tubuh Anda tidak lagi memproduksi melatonin sebanyak dulu. Apa yang terjadi kemudian? Anda bisa merasa sangat lelah di malam hari, tetapi pikiran tetap terjaga. Ini bukan hal yang aneh dan tidak harus membuat Anda khawatir secara berlebihan. Namun, jika tidak disadari, ini dapat berdampak serius pada kesehatan jangka panjang, terutama bagi pria dan wanita di usia lansia. Coba bayangkan kisah Pak Slamet dari toko Makmur Jaya. Beliau sudah berusia 74 tahun dan selalu bangun pagi. Tapi kini, setelah bangun jam 3 dini hari, beliau tidak bisa tidur lagi meskipun sudah mencoba berbagai cara. Menurut dokter, tubuh Pak Slamet mengalami penurunan alami produksi melatonin yang membuat kualitas tidurnya menurun drastis. Dokter pun menyarankan beberapa perubahan ringan. Hindari layar ponsel 1 jam sebelum tidur, redupkan lampu rumah di malam hari, dan pastikan suasana kamar cukup gelap. Ternyata, dalam waktu kurang dari 1 bulan, hidup beliau terasa jauh lebih baik karena tidur mulai terasa nyenyak kembali. Perlu Anda pahami, produksi melatonin yang rendah tidak hanya membuat sulit tidur, tapi juga menyebabkan tidur jadi lebih ringan. Tanpa disadari, Anda mungkin sering terbangun di tengah malam. Hal ini menyebabkan tubuh merasa lelah dan tidak segar keesokan harinya, meskipun waktu tidur tampak cukup. Ini adalah jenis tidur yang tidak dibutuhkan tubuh Anda. Jika Anda usia lanjut dan sering merasa lelah di pagi hari padahal sudah tidur malam cukup, bisa jadi ini adalah sinyal bahwa terjadi penurunan hormon melatonin. Oleh karena itu, sangat wajib bagi para lansia untuk menjaga lingkungan tidur yang tenang dan minim cahaya terang. Jangan biarkan televisi atau ponsel menjadi sumber cahaya yang justru menekan produksi hormon penting ini. Inilah cara paling sederhana namun sangat efektif untuk mengembalikan kualitas tidur yang dulu pernah Anda rasakan. Ingat, tubuh Anda berubah seiring waktu, dan jika Anda tahu bagaimana cara menghadapinya dengan bijak,
tidur nyenyak di usia lanjut bukan hal yang mustahil. Nomor 2, sering buang air kecil di malam hari, nokturia. Salah satu penyebab utama mengapa banyak lansia di atas usia 60 tahun sulit mendapatkan tidur yang cukup adalah karena mereka harus bangun untuk buang air kecil berkali-kali saat malam. Kondisi ini dikenal sebagai nokturia, dan semakin sering terjadi setelah Anda melewati usia tertentu. Gangguan ini terasa sangat mengganggu, terutama bagi Anda yang sebetulnya sudah cukup lelah dan ingin beristirahat. Bayangkan, Anda baru saja berhasil tidur, lalu tiba-tiba terbangun karena keinginan untuk ke kamar mandi. Dan bukan hanya sekali, kadang 2 bahkan 3 kali dalam satu malam. Ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi ada penjelasan medis di baliknya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memproduksi lebih sedikit hormon vasopresin, hormon yang membantu ginjal mengurangi produksi urin di malam hari. Akibatnya, urin dalam kandung kemih menjadi lebih banyak, dan tubuh Anda memberi sinyal untuk bangun. Bahkan jika kandung kemih Anda belum penuh, rasa tidak nyaman itu tetap bisa membangunkan Anda. Jika ini terjadi terus-menerus, istirahat malam Anda terganggu. Sulit bagi tubuh untuk masuk ke fase tidur dalam yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan secara menyeluruh. Bagi banyak pria dan wanita lansia, ini sudah jadi bagian dari rutinitas hidup sehari-hari. Mereka mencoba membatasi minum air setelah makan malam, menghindari kopi atau teh, bahkan makanan tertentu, namun masih saja harus bangun malam. Contohnya, Bu Ratna, seorang wanita berusia 76 tahun yang tinggal dekat toko buku Gramedia. Dulu ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Tapi akhir-akhir ini, ia selalu bangun 2-3 kali tiap malam untuk buang air kecil. Awalnya, Bu Ratna mengira ini hal biasa setelah usia makin lanjut. Tapi setelah ia merasa cepat lelah di siang hari, emosinya mudah tersulut, dan kakinya terasa berat, ia mulai curiga ada yang tidak beres. Setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga di klinik kesehatan Sehat Selalu, ternyata obat yang ia konsumsi memperparah keinginannya buang air kecil di malam hari. Dengan beberapa penyesuaian, tidurnya jadi lebih tenang. Yang harus dipahami, nokturia bukan hanya soal minum terlalu banyak. Bisa jadi ini berkaitan dengan penyakit lain seperti diabetes, gangguan prostat pada pria, atau masalah jantung tertentu. Maka dari itu, wajib hukumnya untuk tidak menganggap remeh jika ini terjadi secara teratur. Jika Anda mengalaminya, cobalah konsultasikan kepada dokter. Ada cara-cara yang bisa dilakukan agar frekuensinya berkurang, tanpa harus mengorbankan kebutuhan cairan harian Anda. Anda juga harus memperhatikan lingkungan sekitar Anda. Gunakan lampu tidur yang redup, pastikan akses ke kamar mandi mudah, dan hindari kafein atau alkohol menjelang waktu tidur. Kadang, solusi bukanlah menghilangkan masalah sepenuhnya, tapi membuat tubuh Anda tidak terlalu terkejut ketika hal itu terjadi. Sesekali bangun itu wajar, tetapi jika buang air malam jadi kebiasaan harian, maka kesehatan dan kualitas hidup Anda bisa terganggu. Fokus, energi, bahkan suasana hati Anda bisa terkena dampaknya jika tidur Anda terganggu terus-menerus. Jika Anda masih bersama saya hingga titik ini, silakan ketik nomor 2 di kolom komentar sebagai tanda Anda sudah menonton sejauh ini. Dan jika Anda belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video seputar kesehatan lansia dan cara menjalani hidup yang lebih tenang di usia senja. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nomor 3, rasa sakit kronis yang mengganggu tidur. Banyak orang lansia tidak mengalami kesulitan tidur karena mereka tidak mengantuk, tapi karena tubuh mereka tak kunjung merasa nyaman. Setelah memasuki usia lanjut, berbagai keluhan nyeri mulai muncul. Bisa berasal dari rematik, bekas cedera lama, nyeri punggung, atau bahkan nyeri sendiringan yang dulu dianggap sepele. Sayangnya, rasa sakit tersebut tidak ikut tertidur bersama Anda. Justru di malam hari, ketika aktivitas tubuh berkurang dan lingkungan lebih tenang, rasa sakit itu terasa semakin nyata. Ketika Anda berbaring terlalu lama dalam satu posisi, tubuh Anda bisa terasa kaku. Akhirnya, Anda terbangun untuk mengganti posisi, lalu mengulanginya berkali-kali sepanjang malam. Bahkan nyeri ringan di bagian kaki atau pinggang bisa menyebabkan gangguan tidur yang serius. Tidur yang terganggu oleh nyeri tidak hanya mempersingkat durasi tidur Anda, tapi juga mengurangi kualitas tidur secara keseluruhan. Anda mungkin merasa seperti sudah cukup tidur,
padahal tubuh Anda tidak benar-benar mendapat pemulihan yang dibutuhkan. Itu sebabnya banyak lansia merasa kelelahan setiap pagi meskipun mereka tidur di malam sebelumnya. Contohnya, Pak Bambang, pria usia 81 tahun yang tinggal di kawasan toko elektronik Mega Jaya, telah lama mengeluhkan nyeri di punggung bawah. Di siang hari, ia terbiasa berjalan ringan dan melakukan peregangan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Namun ketika malam tiba, nyeri itu kembali datang, terutama saat ia berbaring terlentang. Awalnya, Pak Bambang mengira ia memang sudah tak bisa tidur nyenyak karena faktor usia. Tapi setelah mengganti kasurnya dengan yang lebih keras dan menambahkan bantal kecil di bawah lutut, kualitas tidurnya membaik secara signifikan. Rasa nyeri tetap ada, tetapi kini tidak lagi merampas seluruh malamnya. Hal serupa bisa terjadi pada Anda. Apa yang dulu terasa nyaman saat usia 50-an, belum tentu masih cocok setelah Anda memasuki usia 70 tahun ke atas. Bantal dan kasur yang sudah dipakai bertahun-tahun mungkin tak lagi memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Bahkan hal sepele seperti suhu kamar yang terlalu dingin atau panas bisa memperparah ketidaknyamanan. Jika Anda merasa nyeri mulai memengaruhi tidur dan kesehatan secara keseluruhan, penting untuk tidak menganggapnya hal biasa. Anda tidak harus hidup dengan rasa sakit tanpa solusi. Cobalah cara-cara sederhana seperti melakukan peregangan ringan sebelum tidur, menggunakan bantal penopang, atau mengatur suhu kamar agar lebih nyaman. Dan jika Anda menggunakan obat untuk mengatasi nyeri, diskusikan dengan dokter mengenai waktu konsumsi yang tepat agar efeknya mendukung kualitas tidur Anda. Kesehatan tidur bukan hanya soal bisa tertidur, tetapi juga bagaimana tubuh Anda bisa benar-benar pulih di malam hari. Karena jika tidur Anda terganggu karena nyeri, maka ini bukan hanya soal istirahat, ini sudah menyentuh kualitas hidup Anda. Dan itu artinya, wajib ditangani sesegera mungkin agar Anda bisa bangun di pagi hari dengan perasaan lebih segar dan siap menjalani hidup dengan lebih baik. Nomor 4, kebiasaan tidur buruk yang muncul setelah pensiun. Banyak lansia tidak sadar bahwa salah satu penyebab sulit tidur bukan hanya soal kesehatan, tapi berkaitan langsung dengan rutinitas harian setelah memasuki masa pensiun. Jika Anda termasuk yang sudah melewati usia 60 tahun dan merasa tidur Anda jadi berantakan, ini bisa jadi penyebabnya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan jadwal tetap, bangun pagi, berangkat kerja, makan siang teratur, masa pensiun memang terasa seperti kebebasan. Anda tidak lagi harus terikat jam alarm atau jadwal kerja. Namun, justru disinilah jebakannya. Jika tidak hati-hati, kebebasan itu bisa berubah menjadi pola tidur yang kacau. Tanpa waktu tidur dan bangun yang konsisten, ritme alami tubuh, yang disebut ritme sirkadian, jadi terganggu. Hal ini berdampak pada kualitas istirahat Anda. Misalnya, Anda mungkin mulai tidur larut malam karena menonton sinetron di TV, tidur siang terlalu lama, atau bangun pagi di jam yang berbeda-beda. Jika ini terjadi terus-menerus, tubuh Anda kehilangan arah kapan harus mengantuk dan kapan harus bangun dengan segar. Hal seperti ini pernah dialami Bu Sari, wanita berusia 69 tahun dari daerah sekitar Pasar Baru. Saat masih bekerja, beliau terbiasa tidur pukul 10 malam. Tapi setelah pensiun, malam-malamnya diisi dengan maraton film, begadang, dan tidur siang panjang. Hasilnya, Bu Sari jadi sering terjaga sampai pukul 2 dini hari, dan kelelahan saat makan siang. Tidur malamnya tidak nyenyak dan sering terputus. Barulah setelah beliau mulai tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, kesehatan tidurnya mulai membaik. Ini jadi pelajaran penting bagi Anda, walau sudah pensiun, tubuh tetap butuh struktur. Bukan berarti Anda harus hidup kaku, tapi memberi tubuh sinyal yang jelas sangat wajib demi menjaga kesehatan secara keseluruhan. Cara sederhana untuk memulihkan ritme alami ini termasuk, cukup kena sinar matahari di pagi hari, makan di jam yang tetap, tidur siang tidak lebih dari 30 menit, dan menghindari layar TV atau gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Ingat, cahaya biru dari layar bisa menipu otak seolah-olah hari masih siang, sehingga produksi melatonin, zat alami untuk membuat Anda mengantuk, jadi terganggu. Cobalah aktivitas tenang seperti membaca buku atau mendengarkan musik pelan sebelum tidur. Ini bisa jadi cara efektif untuk bantu Anda rileks. Karena sebenarnya, bukan masa pensiunnya yang jadi masalah, tapi kehilangan rutinitas yang dulu secara alami membuat tubuh Anda tertata. Jika Anda ingin tidur lebih nyenyak di usia 60, 70 bahkan setelah 80 tahun,
mulailah dengan memperbaiki rutinitas harian Anda. Tidak ada kata terlambat. Anda bisa mulai kapan saja. Jika Anda menyimak sampai di sini dan merasa ini bermanfaat, silakan komentar nomor 4 di bawah ya. Dan jika Anda belum subscribe, klik tombolnya dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips lain untuk kesehatan lansia. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus membuat konten bermanfaat bagi hidup Anda. Yuk, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nomor 5, rasa cemas dan kekhawatiran makin sering muncul setelah memasuki usia lansia. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah Anda melewati angka 60 atau 70 tahun, pikiran dan perasaan Anda bisa jadi lebih terbebani oleh hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu Anda pikirkan. Ini bisa memengaruhi kesehatan tidur secara langsung. Banyak lansia merasa sulit tidur nyenyak meskipun tubuh terasa sangat lelah. Ini bukan hal yang aneh, dan sebenarnya bisa terjadi karena beban emosi yang semakin menumpuk seiring bertambahnya waktu. Rasa khawatir yang muncul bukan selalu dalam bentuk ketakutan besar. Kadang hanya berupa pikiran-pikiran kecil yang datang saat lampu sudah dipadamkan. Pikiran seperti, bagaimana kondisi kesehatan saya nanti? Atau, apakah saya sudah cukup menyiapkan warisan untuk anak-anak saya? Atau, apakah saya akan sakit dan menyusahkan keluarga? Semua pertanyaan itu bisa datang tanpa undangan dan mengganggu tidur Anda. Perubahan dalam hidup lansia bukan hanya soal fisik. Emosi pun ikut berubah. Anda bisa mulai lebih sering memikirkan hal-hal seperti biaya hidup, kesehatan kaki, cukup atau tidaknya makanan harian, bahkan tentang cara menjaga hubungan sosial di usia senja. Ini semua wajar, tapi jika tidak dikelola, bisa mengganggu istirahat malam Anda. Mari kita ambil contoh dari Burina, seorang wanita berusia 74 tahun yang tinggal di dekat pasar Minggu. Setelah suaminya wafat, hidupnya tampak tenang dari luar. Tapi di malam hari, Burina sering terjaga memikirkan biaya pengobatan, bagaimana anak-anaknya di luar kota, dan bagaimana dia bisa menjalani hidup 10 tahun ke depan. Meskipun rasa lelah sudah ada, tidur tetap sulit datang. Baru setelah Burina mencoba menulis semua kekhawatirannya ke dalam buku catatan, yang dia sebut, buku pelepas pikiran, tidurnya mulai membaik. Menuliskan apa yang mengganggu hati membuat pikirannya cukup tenang untuk bisa terlelap. Namun, tidak semua lansia tahu cara mengelola kecemasan ini. Bagi sebagian orang, rasa cemas bisa muncul karena kesepian, paparan berita negatif, atau karena hari-hari yang makin sepi tanpa aktivitas. Ketika siang hari kurang stimulasi, malam hari jadi saat di mana otak mulai berisik. Kabar baiknya, Anda bisa melakukan hal-hal kecil untuk memperbaiki kualitas tidur. Misalnya, menjaga rutinitas menjelang tidur adalah cara yang wajib dicoba. Anda bisa melakukan peregangan ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau minum teh herbal hangat. Beberapa lansia merasa lebih tenang setelah berdoa atau bermeditasi, sementara yang lain merasa lebih baik setelah berbagi cerita dengan teman atau konselor. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Ingat, jika kesulitan tidur terjadi karena rasa cemas, itu bukan karena Anda lemah. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran Anda sedang berusaha menjaga Anda. Dukungan medis sangat penting, apalagi di usia lanjut, karena kesehatan tidur adalah bagian besar dari kesehatan menyeluruh. Jadi, jika Anda merasa terganggu saat malam datang, pahami bahwa itu bisa terjadi pada siapa saja. Tapi Anda tidak harus menghadapinya sendiri. Dengan memahami apa yang terjadi dan mengambil langkah nyata, hidup Anda bisa menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Dan itu harus jadi prioritas, karena di usia Anda sekarang, istirahat yang cukup bukan sekadar kebutuhan, tapi bagian dari cara Anda menjaga hidup yang berkualitas. Kesimpulan, untuk Anda yang sudah lansia, setelah kita membahas 5 alasan utama mengapa tidur bisa menjadi lebih menantang seiring bertambahnya usia, sekarang saatnya Anda berhenti sejenak dan merenung. Di usia Anda saat ini, mana di antara penyebab tadi yang terasa paling dekat dengan kenyataan hidup Anda? Apakah Anda merasa sering terbangun dini hari? Atau mungkin tubuh Anda sering gelisah setelah lewat tengah malam, tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi ada rasa cemas yang tidak Anda sadari, atau gangguan lain seperti nyeri di kaki, sering buang air kecil, atau bahkan karena makanan yang Anda konsumsi sebelum tidur. Apapun yang sedang Anda alami, ketahuilah, Anda tidak sendirian, dan ini bukan berarti ada yang salah dengan tubuh atau kesehatan Anda.
Banyak lansia merasa bahwa tidur yang buruk adalah hal yang harus diterima begitu saja setelah melewati usia 60 atau 70 tahun. Padahal, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, memahami bagaimana tubuh dan pikiran Anda bekerja di usia lanjut adalah langkah awal yang sangat penting. Ini akan memberi Anda cara yang lebih bijak dan tenang dalam menghadapi perubahan, bukan dengan rasa frustrasi. Perlu Anda pahami, tidur yang berkualitas bukan sekadar menutup mata. Anda harus menciptakan kondisi yang nyaman, baik secara fisik maupun emosional, agar tubuh merasa cukup aman untuk beristirahat. Itu mencakup keseimbangan hormon, kebiasaan sebelum tidur, suasana ruangan, dan tentu saja, ketenangan batin. Bu Siti, seorang wanita lansia asal toko Yogya Department Store, pernah berkata bahwa setelah usia 75 tahun, ia merasa tidur bukan lagi hal yang mudah. Tapi dengan membuat perubahan kecil, seperti menjauh dari kopi sore hari, mandi air hangat sebelum tidur, dan menuliskan isi hati dalam buku harian, hidupnya perlahan jadi lebih tenang dan pagi-paginya pun terasa lebih segar. Memang benar bahwa penuaan membawa banyak perubahan, termasuk pada kualitas tidur. Tapi itu bukan berarti Anda harus menderita setiap malam. Jika Anda bersedia melakukan penyesuaian kecil dengan cara yang lembut dan penuh perhatian, Anda bisa kembali menikmati istirahat yang layak. Malam mungkin tidak akan sempurna setiap waktu. Namun, setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, bisa membuat hidup Anda lebih baik. Tidur yang cukup akan membawa dampak besar, pikiran jadi lebih jernih, emosi lebih stabil, bahkan hidup terasa lebih menyenangkan, meski hanya dari hal-hal kecil. Jadi, jangan menyerah. Cobalah satu perubahan sederhana minggu ini. Mungkin dengan meredupkan lampu 1 jam sebelum tidur, berhenti minum teh manis atau kopi setelah maghrib, atau berbicara dengan anak Anda tentang kecemasan yang mungkin Anda pendam. Setiap upaya Anda adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Dan itu wajib Anda lakukan jika ingin tetap sehat dan bahagia di usia senja. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah, apa hal yang Anda pelajari hari ini? Bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda? Setiap pemikiran Anda sangat berarti. Kami membaca semuanya, dan itu selalu memberi semangat besar untuk terus membuat konten bermanfaat demi kesehatan dan ketenangan Anda. Jika video ini membantu Anda, mohon untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke sesama teman lansia. Dukungan Anda akan sangat berarti bagi keberlangsungan channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya.